Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dunia dalam Istana Dewa Bintang. Burung-burung berkicau diiringi gemericik air yang mengalir sementara wangi bunga memenuhi udara. Caizi duduk di atas batu di tepi sungai, dengan tangan lembut menempel di pipi indahnya. Dia dengan kabur menatap ke kejauhan saat kedua kakinya yang indah dan halus tanpa sadar menendang air sungai, mengirimkan bunga-bunga air yang terciprat ke udara. Pada saat ini, matanya bergerak sedikit ketika dia menyadari bahwa Yunce muncul entah dari mana dan saat ini bergerak ke arahnya dengan santai. Mata Caizi yang berbintang menoleh dengan suara, "Wus," dan tanpa sadar bibirnya mulai cemberut. "Kamu akan berangkat besok, jadi apa yang kamu lakukan di sini daripada menemani kakakku?" Yunce berjalan mendekat dan berkata dengan suara penuh rasa malu yang berlebihan, "Tentu saja untuk melihat istriku yang baru menikah." Bentuk sapaan yang terlalu teduh itu menyebabkan kepanikan terlihat jelas di mata Caizi saat dia memberikan bantahan yang cepat dan tergesa-gesa, Siapa istrimu yang baru menikah?" Setelah dia mengatakan itu dia menundukkan kepalanya yang kecil dan cantik, dan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang sangat lembut, "Pelit. Pelit." Yunce berkata dengan mata terbelalak, "Dalam hal apa aku bersikap pelit?" "Oh, kamu masih berani mengatakan itu?" Wajah Caizi yang cantik dan lembut berbalik, dan dia mengarahkan jarinya ke cincin yang dikenakan Yunce di tangan kirinya sambil berseru dengan marah, "Cincin itu adalah kenang-kenangan dari kakak, itu adalah jimat pelindungku dan juga yang paling benda penting milikku. Aku memberimu hal terpenting dalam hidupku, tapi kamu benar-benar berani memberiku pedang jelek ini sebagai balasannya, dan kamu masih berani mengatakan bahwa kamu bukan orang kikir." Huff. Yunce langsung terdiam. Alur pemikiran Caizi sangat sulit untuk dia ikuti. "Itu bukan pedang jelek, itu milikku." Saat dia mulai berbicara, dia melihat bibir Caizi membentuk cibiran sehingga orang bisa menggantungkan toples minyak di atasnya. Jadi Yunce tidak punya pilihan selain menghentikan penjelasannya dan mengangkat tangannya dengan tenang sambil berkata, "Baiklah, baiklah, baiklah, lalu apa yang kamu inginkan? Jika saya memilikinya sekarang, saya pasti akan memberikannya kepada Anda. Ingat, itu yang kamu katakan." Caizi berkata saat matanya yang berbintang bersinar dan kedua gigi taringnya, yang mengintip dari balik bibirnya yang tersenyum lembut, bersinar dengan pendaran mutiara. Yunce tiba-tiba dikejutkan oleh perasaan bahwa dia telah ditipu, tapi dia hanya bisa memasang wajah berani dan berkata, "Lalu apa sebenarnya yang kamu inginkan?" Caizi bahkan tidak perlu berpikir sejenak saat dia berkata dengan suara yang manis dan kekanak-kanakan, "Kamu telah memberi kakak begitu banyak pakaian indah. Aku ingin beberapa juga. Terlebih lagi, itu harus seindah yang kamu berikan pada kakak." Hanya itu, Yunce, yang sudah siap untuk dicungkil oleh permintaannya, tertegun sekali lagi. "Itu benar," Caizi berkata sambil memasang ekspresi sangat serius, "Lain kali kamu datang, kamu pasti harus membawanya. Jika tidak, aku pasti tidak akan mengakuimu sebagai suamiku." Akhir dari kalimat itu diucapkan dengan sangat lembut, dan ketika dia mengatakannya, rona merah yang belum pernah terlihat sebelumnya muncul di wajahnya yang lembut. Kepalanya yang kecil dan halus segera menunduk saat dia menghindari tatapan Yunce. Kilatan merah itu menyebabkan mata Yunce menjadi gugeli. "Sialan, apa yang terjadi di sini?" Tepat sebelum dia membuat keributan tentang hal itu, sampai pada titik di mana satu-satunya hal yang tidak dia lakukan adalah benar-benar menangis tentang hal itu, dan dia bahkan segera melarikan diri setelah itu. Jadi kenapa dia tiba-tiba? Mungkinkah gadis kecil ini sejak awal tertarik padaku? Dan dia hanya menjadi tsundere selama ini? Yunce tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok wajahnya sendiri ketika pikiran itu muncul di benaknya. Pada akhirnya, Yunce tetaplah seorang laki-laki,
jadi tidak mungkin dia bisa sepenuhnya memahami hati seorang gadis. Jasmine telah memaksakan persatuan mereka, jadi bagi Yunche, dia hanya mengambil bagian dalam formalitas ini untuk memenuhi keinginan Jasmine. Paling-paling, hal ini akan menimbulkan kecanggungan, lagi pula, upacara ini adalah salah satu upacara yang sudah dia ikuti beberapa kali dan jauh lebih megah dan megah daripada upacara ini. Namun bagi seorang gadis muda, yang baru saja mengalami rona cinta pertama, hal itu akan menyebabkan seluruh dunianya jungkir balik. Akibatnya, perasaannya terhadap Yunche juga akan mengalami beberapa perubahan halus. Oke, aku pasti akan memberikannya padamu. Tapi kita tidak perlu menunggu sampai waktu berikutnya. Yunche melambaikan tangan kirinya secara merata di depan tubuhnya. Segera, beberapa puluh pakaian wanita, dalam berbagai bentuk dan gaya, ditata di depan Caizi. Wah! Mata Caizi yang berbintang membesar saat seruan kegembiraan yang panjang dan menyenangkan terdengar dari bibirnya. Selama bertahun-tahun bersama Jasmine, salah satu hobi favoritnya adalah membelikan segala macam pakaian cantik untuk Jasmine. Setelah Jasmine pergi, setiap kali dia melihat pakaian yang disukai Jasmine, itu akan menarik-narik hatinya dan dia tidak akan ragu untuk membelinya setelah itu. Sebelum dia menyadarinya, dia sudah mengumpulkan banyak pakaian ini. Bagaimanapun, istrinya Chang Yue adalah kaisar suatu negara, sementara dia memiliki setengah dari persekutuan pedagang bulan hitam. Selain itu, keluarga Yun juga merupakan salah satu keluarga penjaga yang hebat. Dia pada dasarnya memiliki begitu banyak uang sehingga dia praktis tidak bisa menghabiskan semuanya. Ada, begitu, banyak. Tampaknya jutaan bintang bersinar di mata Caizi saat dia mengucapkan kata-kata itu. Setiap pakaian yang dipilih Yunche untuk Jasmine jelas merupakan barang yang tidak biasa. Pakaian-pakaian itu sangat cantik atau sangat halus, dan karena Jasmine selalu menyukai warna merah, sebagian besar pakaian ini memiliki warna itu. Caizi tidak serakah. Dia hanya memilih gaun peri berwarna pelangi dari semuanya. Dia memegang gaun peri berwarna pelangi itu dekat dengan tubuhnya saat dia berputar dengan anggun dan lincah. Roknya berputar-putar dan melebar, seolah-olah pelangi menari dengan anggun di udara. Meskipun Caizi 6 tahun lebih muda dari Jasmine, sosok mereka hampir sama. Jadi gaun peri berwarna pelangi ini juga sangat cocok untuknya. Hehe. Terima kasih kakak ipar, katanya sambil meletakkan gaun peri berwarna pelangi itu dengan rapi. Wajahnya yang tersenyum mengingatkan kita pada sekuntum bunga muda yang dicium oleh embun pagi, sungguh indah dan menggemaskan. Pada akhirnya dia masih seorang gadis kecil, gumam Yunche dalam hatinya. Lagi pula, meskipun Caizi baru berusia 19 tahun ini, dia paling banyak terlihat berusia 13 atau 14 tahun. Ketika dia melihat bahwa dia sangat senang dengan pakaian sederhana, Yunche diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Mungkin, kondisi Caizi tidak seburuk yang dikhawatirkan Jasmine. Saat dia melihat senyum Caizi yang indah dan manis, bibir Yunche juga secara tidak sadar mulai melengkung saat dia berkata, "Aneh sekali. Kamu jelas-jelas sangat tidak rela beberapa saat yang lalu, dan itu jika surga sendiri yang berbuat salah. Jadi mengapa tiba-tiba terjadi perubahan besar?" Setelah mendengar kata-kata Yunche, senyum Caizi menghilang dan bibirnya mulai cemberut lagi, "Jadi bagaimana jika aku tidak bersedia? Bagaimanapun, aku tidak bisa membiarkan kakak marah." Dia mengeluh dengan kebencian yang terpendam, "Aku masih anak-anak, namun sebenarnya aku harus menikah, itu semua salahmu. Umurmu sudah 19 tahun, bagian mana dari dirimu yang masih anak-anak? Jadi kamu tidak bisa menjadi anak kecil setelah berumur 19 tahun, ya?" Caizi bereaksi seperti seekor kucing yang ekornya baru saja diinjak ketika dia dengan tergesa-gesa berteriak, "Kebetulan aku adalah salah satunya. Baiklah, 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 kamu masih anak kecil.
Yunce akhirnya menyadari bahwa Caizi tampaknya sangat sensitif jika menyangkut usianya. Ketika dia bertemu dengannya 2 tahun lalu, dia menyatakan bahwa dia baru berusia 13 tahun, dengan keras menyangkal bahwa dia berusia 17 tahun, dan dia juga tidak tahu mengapa dia melakukan itu. Mungkinkah karena sosoknya? Alasan kenapa aku bisa mulai menerima masalah ini adalah karena aku mulai mengerti kenapa kakak melakukan hal seperti itu. Suara Caizi tiba-tiba berubah saat dia menghela nafas yang seharusnya tidak keluar dari bibir seorang gadis muda. Setelah itu, dia melihat ke arah Yunce dan berkata, apakah kakak memberitahumu beberapa hal aneh? Misalnya, apakah dia mengatakan sesuatu seperti ada jurang yang dalam di hatiku atau semacamnya? Yunce tertegun mendengar kata-kata itu. Aku tahu itu. Melihat reaksi Yunce, dengusan ringan keluar dari hidung Giok Caizi sebelum dia berbicara dengan suara muram, meskipun aku sudah tampil cukup baik, kakak diam-diam masih mengkhawatirkanku. Namun, aku tidak selemah atau selemah yang diyakini kakak, selama semuanya baik-baik saja dengan kakak, aku akan menjadi gadis paling bahagia di dunia. Kakakmu memang sangat mengkhawatirkanmu, sama seperti betapa kamu sangat khawatir dan prihatin terhadap kakakmu, kata Yunce. Itu wajar, Caizi berseru saat kepalanya yang kecil dan halus menunduk ke samping, karena kakak adalah satu-satunya keluarga yang kumiliki di seluruh dunia ini. Yah, itu kemarin, jawab Yunce sambil tersenyum tipis. Mulai hari ini dan seterusnya, saya sudah menjadi suami Anda, jadi itu berarti saya adalah anggota keluarga Anda yang lain. Dan menurut logika dan akal sehat, aku seharusnya lebih dekat denganmu daripada kakakmu. Napas Caizi jelas menjadi tidak teratur setelah dia mendengar kata-kata itu. Meski prosesnya agak aneh, tapi apa yang terjadi sudah terjadi dan saat ini kamu sudah menjadi istriku. Aku akan bekerja keras untuk menjadi sebaik Jasmine dan aku juga akan bekerja keras untuk menjadi kuat, cukup kuat agar kamu bisa mengandalkanku. Yunce berbicara dengan suara yang sangat tulus dan cahaya yang tegas dan penuh tekad juga muncul di matanya. Mata Caizi yang berbintang sedikit bergetar. Setelah itu wajahnya memerah sebelum dia menegurnya dengan marah, istri apa, kenapa kamu membuatku terdengar begitu tua? Sialan. Setelah dia selesai memarahinya, dia memberikan tindak lanjut yang sangat lembut, paling-paling, aku istri kecilmu. Apa katamu? Yunce tidak bisa mendengar kata-kata itu dengan jelas. Alih-alih mengulanginya, Caizi berbalik menghadapnya dan mengacungkan jarinya, aku akan sangat kesal padamu. Cepat pergi temani kakakku. Kamu tidak boleh menggangguku lebih jauh. Gadis kecil ini baru saja terkikik gembira, tapi dia langsung berubah menjadi bermusuhan. Yunce menjawab dengan nada agak tak berdaya, baiklah. Namun, Anda harus mengingat dengan kuat kata-kata yang baru saja saya ucapkan. Karena, aku sudah memutuskan padamu, kamu boleh melupakan untuk melarikan diri, bahkan jika kamu adalah dewa bintang serigala surgawi. Mungkin karena keinginan Jasmine, atau mungkin karena sumpah yang dia buat pada Jasmine, atau mungkin karena kesukaannya sebelumnya pada Caizi, atau mungkin karena alasan lain, apapun alasannya. Sebab, setiap kata yang baru saja diucapkan Yunce datang dari lubuk hatinya. Setelah Yunce pergi, Caizi masih berdiri di sana dengan linglung, hatinya menjadi kacau balau. Dia seharusnya mendengus dengan jijik pada kata-kata yang diucapkan Yunce. Seharusnya dia mengejek kata-kata itu sebagai kata-kata khayalan dan indah yang digunakan untuk mengelabui seorang anak kecil. Tapi, entah kenapa, tali hatinya justru tercabut dengan keras pada saat itu, dan kata-kata yang keluar dari mulutnya, malah terdengar seperti kemarahan yang menawan namun kecil yang akan dilontarkan seseorang pada seseorang yang telah membuka hatinya. Dia menghela nafas lega sebelum berusaha mendapatkan kembali ketenangannya. Dia bergumam pada aliran air di sampingnya,
dia orang yang berbahaya. Pantas saja kakak jatuh cinta padanya. Dia pasti menggunakan kata-kata serupa untuk mengelabui banyak gadis lain. Seolah-olah aku akan terpancing semudah itu. Dia bahkan bilang kalau aku bisa mengandalkannya, tak disangka dia bahkan berani membuat bualan konyol seperti itu. Bahkan kakak bilang kalau dia adalah seorang yang sangat mesum, jadi aku pasti tidak akan membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Dia menggumamkan kata-kata ini pada dirinya sendiri, tapi pikiran yang tidak bisa dia hapus terus bergetar di lubuk hati dan jiwanya. Apakah kata-kata yang diucapkannya, benarkah? Kaki yang menyerupai batu giok berharga dengan ringan mengaduk aliran air yang sejuk dan menyegarkan. Dia mengangkat matanya ke cakrawala, dan ketika hatinya akhirnya kembali tenang, apa yang muncul di benaknya adalah adegan interaksinya dengan Yunche. Ketika dia ikut campur dalam urusannya dan menggunakan buku besar Dewa Neraka Serigala Surgawi untuk menyelamatkannya. Ketika dia menjadi panik setelah serangan verbal berulang kali dan melarikan diri darinya. Setelah kedua kalinya dia menyelamatkannya, dia malah menyebabkan dia jatuh ke dalam bahaya. Dan bahkan setelah dia memarahinya dengan keras, dia masih mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya untuk ketiga kalinya. Dia telah memeluknya erat-erat, saat setetes demi setetes darah yang dia tumpahkan demi dia jatuh ke wajahnya, namun dia tidak pernah berpikir untuk melepaskannya. Tanpa dia sadari, mata Caizi yang berbintang sudah menjadi buram, dan bahkan dia tidak menyadari bahwa sudut bibirnya tanpa sadar melengkung ke atas, membentuk bulan sabit yang sangat indah. Aduh! Setelah kembali ke sisi Jasmine, Yunche bersin berat. Apa yang salah? Jasmine bertanya sambil mengarahkan matanya ke arah Yunche. Ah, mungkin ada seseorang yang membicarakanku di belakangku, kata Yunche sambil mengusap ujung hidungnya. Kamu dikejar kembali oleh Caizi. Jasmine bertanya, matanya berbinar-binar karena main-main. Kurang lebih, kata Yunche sambil merentangkan tangannya tanpa daya. Lagi pula, dia masih anak kecil, jadi daya tahannya secara alami tidak bisa dibandingkan dengan orang dewasa sepertiku. Oh, benarkah itu? Senyuman dingin tetap terlihat di wajah Jasmine. Bukankah teknik yang selalu kamu gunakan untuk menipu wanita tingkat tertinggi? Kamu punya itu selain kulitmu yang tebal, yang beberapa ratus kali lebih tebal dari kebanyakan orang, jadi mungkinkah kamu bahkan tidak bisa menangani anak kecil? Uhuk-uhuk, Yunche hampir tersedak air liurnya sendiri saat dia terbatuk. Jika ada orang lain yang mengatakan demikian, pasti dia langsung menolaknya dengan cara yang paling benar dan alim. Tapi Jasmine tahu setiap bagian dari sejarah kelamnya, jadi dia hanya bisa bergumam dengan suara malu, masalah ini masih memerlukan waktu. Terlebih lagi, Caizi bukanlah anak yang sederhana, ini adalah Dewa Bintang Serigala Surgawi yang sedang kita bicarakan. Jadi, bukankah kamu seharusnya memiliki keinginan yang lebih besar untuk menaklukkan bukit itu? Mari kita bicara tentang masalah serius. Jasmine berkata ketika dia memutuskan untuk berhenti menggodanya, apakah kamu sudah benar-benar memahami buku besar Dewa Neraka Serigala Surgawi karya Caizi? Yunche menganggukkan kepalanya, ya, selain gaya pedang ketujuh, 6 gaya pedang sebelumnya ternyata lebih sulit untuk dipahami daripada yang kubayangkan. Itu hanya berlaku untukmu, kata Jasmine. Adapun gaya pedang ketujuh, kamu tidak perlu memikirkannya lagi. Ini bukanlah teknik pedang yang bisa kamu pelajari hanya dengan mengandalkan bakat alami dan kemampuan untuk memahaminya. Saya mengerti, kata Yunche sambil menganggukkan kepalanya. Setelah dia mendengar Jasmine menggambarkan masa lalu Caizi sebagai bintang tunggal terkutuklah surgawi, dan metode yang dia gunakan untuk menjadi Dewa Bintang Serigala Surgawi, dia sudah mulai memahami implikasi di balik kata-kata semata-mata kebencian tanpa hati. Meskipun kamu tidak memiliki kekuatan suci dari Serigala Surgawi, bahkan jika kamu mengambil buku besar Dewa Neraka Serigala Surgawi tanpa kekuatan suci itu,
itu masih merupakan teknik pedang yang sangat kuat dan berat. Terlebih lagi, jika tiba saatnya kamu menginginkan kekuatan suci serigala surgawi, dan kamu telah memperoleh buku besar Dewa Neraka Serigala Surgawi yang benar-benar lengkap, kamu dapat bertanya pada Caizi, dan dia akan memberitahumu caranya. Ah! Kegembiraan muncul di wajah Yunce. Apakah benar-benar ada cara bagiku untuk mendapatkan kekuatan surgawi serigala surgawi? Saya sedang berbicara tentang masa depan. Jasmine berkata sambil menekankan kata-kata itu, sekarang bukan waktunya. Mari kita tunggu sampai Anda muncul dari alam ilahi surga abadi terlebih dahulu, kita dapat mempertimbangkannya setelah itu. Namun, hal pertama yang Anda butuhkan adalah kerja sama Caizi, dan apakah dia mau atau tidak bergantung pada keahlian Anda sendiri. Yunce menggaruk kepalanya saat dia dengan penuh perhatian memikirkan kata-kata Jasmine. Dia sudah sangat memahami betapa kuatnya Tome Dewa Neraka Serigala Surgawi. Jika dia mampu sepenuhnya menguasai 6 teknik pedang serigala surgawi yang diajarkan Caizi kepadanya, kekuatannya pasti akan meningkat secara signifikan. Jika dia bisa mendapatkan kekuatan suci serigala surgawi dan dia bisa sepenuhnya menampilkan kekuatan Tome Dewa Neraka Serigala Surgawi, itu pasti akan menyebabkan keseluruhan kekuatannya melonjak lagi. Jasmine terus berbicara, masalahmu mengolah neraka serigala surgawi, Tome Dewa adalah sesuatu yang sudah diketahui oleh penjahat tua itu, jadi kamu bisa menggunakannya di luar sesuka hatimu. Anda tidak perlu membatasi diri lagi. Setelah Anda memasuki alam ilahi surga abadi, selain meningkatkan kekuatan Anda yang dalam dan sepenuhnya menguasai 6 teknik pedang serigala surgawi, Anda perlu berusaha untuk mengembangkan kekuatan Anda yang bahkan lebih penting. Jasmine mengangkat tangan kanan Yunce, setelah melewati 9 tahap kesengsaraan petir, kamu seharusnya bisa mengendalikan petir hukum surgawi, kan? Setelah kesengsaraan surgawi yang mengejutkan dunia, seluruh wilayah ilahi timur telah menyaksikan adegan Yunce menggunakan petir kesusahan surgawi yang ia hasilkan menggunakan energinya sendiri untuk menindas Luo Changsheng dengan darah. Yunce fokus sejenak dan sekelompok petir ungu segera muncul dan mulai berderak dan berkedip di tengah telapak tangannya. Pada saat itu, aku menggunakan seluruh kekuatanku untuk menggunakan kekuatan kesengsaraan petir untuk pulih sepenuhnya dari luka-lukaku. Setelah diledakkan oleh 9 gelombang, entah bagaimana saya berhasil memahami hukum di balik hukum surgawi itu. Petir di tangan Yunce tampak berwarna ungu tua dan terlihat tidak ada bedanya dengan petir biasa, namun meski kuat, Jasmine masih bisa dengan jelas merasakan tekanan spiritual yang di luar kebiasaan. Setiap kali kilat ini menyambar, rasanya menyentuh jiwa seseorang. Keberadaan hukum surgawi adalah sesuatu yang kabur dan ilusi, namun fakta bahwa hukum surgawi tidak dapat ditentang adalah rahasia umum. Namun, Anda tidak hanya menentangnya, Anda bahkan berhasil menguasai kendali petir yang ada pada tingkat hukum surgawi. Dalam sejarah alam dewa, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan juga sesuatu yang belum pernah dibayangkan oleh siapapun sebelumnya. Itu juga karena kamu menggunakan energimu yang dalam untuk melepaskan petir hukum surgawi semacam itu, sehingga mereka benar-benar percaya bahwa kamu adalah anak surga, yang disebut oleh alam misteri surgawi kepadamu. Dan ini juga termasuk ramalan dewa sejati. Jadi kamu ingin aku berkonsentrasi mengembangkan petir ini? Yunce bertanya. Ya, ucap Jasmine dengan anggukan kepala yang berat. Terlihat dari 9 tahap kesengsaraan petir yang terjadi pada hari itu, tingkat terendah dari petir hukum surgawi ini adalah petir berwarna ungu. Petir berwarna merah tua berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan petir berwarna ungu, dan tingkat tertinggi dari petir hukum surgawi ini adalah petir putih cemerlang itu. Luo Guxi adalah orang nomor 1 di wilayah ilahi timur jika kamu tidak menghitung kerajaan, dan kekuatannya pasti sesuai dengan ketenaran dan kemasyurannya. Faktanya,
Bahkan jika Caizi saat ini berselisih paham dengannya sekarang, dia tidak akan mampu mengalahkan Luo Guxi. Tapi, kamu hanya mengendalikan sisa petir kesusahan berwarna putih itu, namun kamu mampu melukainya dengan parah dalam sekejap. Mata Jasmine berangsur-angsur menjadi fokus. Jika itu masalahnya, maka jika tiba suatu hari di mana kamu dapat menghasilkan petir kesengsaraan berwarna putih menggunakan energimu yang dalam, mungkin tidak akan ada orang yang bisa menjadi lawanmu dalam hal ini, semesta. Yunce mengangguk berat sambil menjawab, aku mengerti. Selanjutnya, untuk memaksimalkan kekuatan petir kesusahan, seseorang secara alami perlu memiliki seni mendalam petir yang kompatibel untuk menyertainya. Jasmine terus berbicara dan kata-kata yang dia ucapkan tampaknya bukan kata-kata yang dia pikirkan saat itu juga, sebaliknya sepertinya dia sudah memikirkan hal ini dengan matang. Seni mendalam inti keluarga Yunmu, seni awan ungu, adalah sejenis seni mendalam berbasis petir. Di tingkat alam dewa, seni awan ungu mungkin tidak tampak banyak, tetapi telah diturunkan di keluarga Yun selama 10.000 tahun, dan juga telah melalui evolusi yang tak terhitung jumlahnya karena garis keturunan keluarga Yun. Meskipun jauh dari yang terkuat, itu adalah seni mendalam yang paling cocok untuk Anda dan seni mendalam petir yang paling mudah untuk Anda kuasai. Jika tidak ada pilihan yang lebih baik, Anda dapat mencoba menggabungkan petir kesusahan surgawi dengan seni awan ungu keluarga Yun Anda, dan saya percaya bahwa dengan kemampuan Anda pasti akan berhasil dalam menciptakan seni mendalam petir yang hanya milik Anda sendiri. Sebenarnya, aku sudah memikirkan nama untukmu. Jasmine perlahan mengucapkan 5 kata ini, seni petir kesengsaraan hukum surgawi. Seni petir kesengsaraan hukum surgawi, nama itu sendiri memiliki kekuatan surgawi yang menyebabkan orang gemetar. Yunce mengepalkan tangannya dan petir di telapak tangannya menghilang. Setelah itu, dia sekali lagi menganggukkan kepalanya tanpa ragu-ragu, baiklah, kalau begitu sebut saja itu seni petir kesengsaraan hukum surgawi dan bahkan jika itu untuk memenuhi nama yang telah kamu berikan, aku pasti akan menciptakannya dengan sempurna. Jasmine mengangguk kecil. Dia telah memetakan jalur untuk kultivasinya di masa depan, jadi kemajuan yang dia buat selama 3.000 tahun dia tinggal di alam surga abadi ilahi akan sepenuhnya bergantung pada dirinya sendiri. Besok, kamu akan mengikuti penjahat tua itu ke alam surga abadi. Setelah itu, Anda akan mengikuti rombongan dari alam surga abadi dan melakukan perjalanan ke alam Dewa Bulan untuk berpartisipasi dalam pernikahan Kaisar Dewa Bulan. Setelah itu, Anda akan memasuki mutiara surga abadi. Ingat, Anda harus memastikan bahwa Anda selalu berada di bawah perlindungan alam surga abadi. Ada terlalu banyak orang yang tertarik padamu, jadi pasti ada beberapa orang yang tidak ingin melihatmu memasuki mutiara surga abadi. Yunce menganggukkan kepalanya. Alam ilahi surga abadi. Saat ini adalah satu-satunya cara agar Anda dapat melepaskan diri dari arus bawah yang mengalir di sekitar Anda, dan mungkin juga ini adalah satu-satunya kesempatan bagi Anda untuk memperoleh jumlah pertumbuhan terbesar dalam waktu sesingkat-singkatnya. Anda pastinya tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Baiklah, aku mengerti, kata Yunce sambil menganggukkan kepalanya lagi. Setelah itu, dia tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan dan dengan lembut menarik Jasmine, yang selama ini memberinya peringatan demi peringatan, ke dalam pelukannya. Jasmine tidak menolak dan dia menyerahkan semua yang penting baginya di depan Yunce sambil menutup matanya dengan lembut. Jasmine, Yunce dengan lembut berbisik ke telinga Jasmine, sejak hari pertama aku bertemu denganmu di tempat ini, aku bisa mendeteksi bahwa tubuh dan hatimu sedang ditahan oleh rantai yang sangat berat. Tak disangka tubuh Jasmine bergidik mendengarnya. Yunce tidak menunggu Jasmine menyangkal hal ini. Dia memeluknya lebih erat lagi sambil berkata, termasuk hari di mana kamu memilih dengan kejam memutuskan semua hubungan untuk memaksaku pergi.
Aku sangat yakin bahwa itu bukan hanya demi keselamatanku sendiri. Jika tidak, Anda jelas bisa menggunakan banyak metode lain yang jauh lebih baik dari itu, tapi jangan khawatir, saya tidak akan menyelidiki lebih jauh. Jasmine terdiam. Jika itu adalah beban yang sulit kamu atasi, bahkan jika kamu memberitahuku, mengingat kekuatanku yang sangat kecil, dan tidak berarti saat ini, tidak ada cara aku bisa membantumu. Selain itu, hal ini juga akan menjadi rantai dan beban lain yang akan menghambat Anda. Jadi, Anda benar sekali. Tidak peduli apakah itu untukku atau untukmu, memasuki alam ilahi surga abadi memang merupakan pilihan terbaikku. Setelah aku memasuki alam surga abadi, aku tidak akan membiarkan diriku bermalas-malasan atau terganggu. Dan 3 tahun dari sekarang, aku akan berkembang hingga kamu bersedia menceritakan segalanya padaku, sehingga aku bisa memutuskan rantai yang mengikat tubuhmu bersamamu. Akan lebih baik jika aku juga bisa melindungimu, dan jika aku bisa melakukannya selamanya. Gemetar tubuh lembut dan halus dalam pelukannya menjadi semakin akut saat jejak kelembapan mengalir tanpa suara di dadanya. Yun Ce, dia dengan lembut terisak di dadanya, kenapa aku harus bertemu denganmu? Yun Ce tersenyum tipis sambil berkata, mungkin agar kamu bisa menikahkan Caizi denganku. Jasmine tertawa di sela-sela air matanya saat tangan kecilnya dengan ringan memukul dada Yun Ce. Setelah itu, matanya menjadi kabur, seolah dia tidak percaya hal seperti ini akan terjadi padanya. Yun Ce, 3 tahun lagi, kamu tidak hanya perlu melindungiku, kamu juga perlu melindungi Caizi. Jika tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Itu sudah pasti. Lagi pula, tapi hari ini, kamu harus selalu berada di sisiku. Anda tidak diperbolehkan pergi kemanapun dan tidak diperbolehkan memikirkan orang lain. Jika bukan karena hari-hari ketika kamu mengejarku ke tempat Caizi berada, aku bahkan tidak ingin mengambil satu langkah pun darimu. Aku sudah bilang kamu tidak boleh memikirkan orang lain, bahkan Caizi pun tidak. Dipahami. Tapi keadaanmu sekarang membuatnya tampak seperti kita tidak akan pernah bisa bertemu satu sama lain setelah ini. Di kejauhan, sosok berwarna-warni memantul dengan penuh semangat saat dia mendekat. Caizi sepertinya sudah mengatur emosinya sendiri, dan cahaya bintang yang bahkan lebih bersinar dari sebelumnya bersinar di matanya. Dari kejauhan, ia melihat 2 orang yang saling berpelukan dalam diam dan seolah tak rela berpisah satu sama lain. Tangan kecilnya menyentuh bibirnya seperti kilat, dan setelah itu, dia berbalik dan pergi. Itu adalah hari ke-15 sejak Yun Ce tiba di alam Dewa Bintang, dan itu juga merupakan waktu keberangkatannya. Jika dia tidak pergi, dia takut Kaisar Langit Surga Abadi akan mengambil inisiatif dan mengirim seseorang untuk menjemputnya. Hari pernikahan Kaisar Dewa Bulan juga jatuh pada hari ini. Meskipun alam Dewa Bintang dan alam Dewa Bulan berjauhan satu sama lain, namun mereka juga memiliki formasi mendalam dimensional yang terhubung satu sama lain, jadi tidak perlu khawatir dia akan terlambat. Penjahat tua itu akan pergi. Sudah kuduga, dia akan pergi juga. Jasmine belum menyerahkan Yun Ce kepada Kaisar Bintang Dewa sebelumnya. Sebaliknya, dia perlu meminimalkan kontak Yun Ce dengan Kaisar Bintang Dewa sebanyak yang dia bisa. Saat dia merasakan bahwa Kaisar Bintang Dewa telah mendekati formasi mendalam dimensional yang terhubung ke alam surga abadi, Jasmine akhirnya berkata, Caizi, bawa Yun Ce kemari. Dia tidak bisa secara pribadi membawa Yun Ce kemari. Lagi pula, di mata dunia, dia mewakili kata berdarah dingin dan tidak berperasaan, jadi Caizi tidak diragukan lagi adalah pilihan yang lebih baik. Caizi membawa serta Yun Ce sambil berkata, kakak ipar, ayo pergi. Sebenarnya, aku juga punya keinginan kecil untuk melihat seperti apa rupa permaisuri Dewa Bulan yang baru. Saat sosoknya yang berwarna-warni berkilauan, Caizi telah membawa Yun Ce ke depan gerbang istana.
Saat dia melihat sosok Yunce semakin kecil di kejauhan, tatapan Jasmine tiba-tiba menjadi kabur dan tangisan cemas, yang tidak bisa dia kendalikan, tanpa sadar keluar dari bibirnya. Tunggu sebentar. Dia bergegas mendekat dan memeluk Yunce dengan erat. Pelukannya memang sangat erat. Dia tidak mengatakan apapun kecuali bahunya yang halus bergetar hebat bersama seluruh tubuhnya saat dia memeluknya. Caizi berbalik sambil menatap kosong ke arah kakak perempuannya yang kehilangan kendali atas dirinya. Yunce dengan ringan memegang kedua tangan yang melingkarinya sambil tersenyum tipis, "Jangan khawatir, bahkan tanpa perlindungan alam surga abadi, tidak akan mudah untuk menyergapku. 3 tahun dari sekarang, setelah saya meninggalkan alam surga abadi, saya akan datang dan mencari Anda segera." Jasmine masih tetap diam dan hal ini berlanjut dalam jangka waktu yang lama. Setelah itu, tubuhnya berhenti gemetar dan kedua lengan yang memeluknya erat kehilangan kekuatannya sedikit demi sedikit hingga terlepas sepenuhnya. Dia berbalik agar Yunce tidak melihat penampilannya saat ini sebelum berbicara dengan suara yang sangat tenang, "Yunce, ingatlah baik-baik setiap kata yang telah aku ucapkan kepadamu. Anda tidak boleh melupakan satu kata pun. Caizi, kamu boleh pergi." Caizi sekali lagi memimpin Yunce ke depan tetapi kemudian ragu-ragu sebelum dia pergi bersama Yunce dengan kecepatan yang sangat lambat. Jasmine tidak pernah berbalik selama seluruh proses ini dan hanya sekali dia merasakan bahwa mereka telah meninggalkan istana Dewa Bintang, dia membiarkan air mata di matanya akhirnya menetes ke wajahnya. "Yunce, selamat tinggal selamanya. Saya akan selalu ingat bahwa ada seseorang yang bersedia memetik bunga Udumbara Netherworld untuk saya, bahwa ada seseorang yang bersedia datang ke alam Dewa Bintang untuk saya. Di masa lalu, aku sangat menolak dan membenci takdir. Tapi, fakta bahwa aku bisa bertemu denganmu dalam hidup ini telah menyebabkan semua kebencian memudar.